Waalaikumsalam. Waduh. Istrinya mana? Mamanya sakit Pak, jadi izin pulang dulu ke Oh, Bandung. istrinya sakit pulang. Istri saya. Ya artinya yang sakit itu mertua. Ya. Jadi istri akhirnya Pulang ke Bandung. Ya, Bandung. Ke Baladewa. Baladewa teh kampung. Kampung ya Pak. Kampungnya Baladewa. Kampungnya Baladewa. Oh, berarti kampung laki-laki. Ya. Ya kan? Ya betul Pak. Kalau kampung perempuan Baladewi. Baladewa. Wah. Berarti kan sekarang sudah mulai nih. Ya Pak. Ikut safari cinta. Tadi malam di Bukit Berbunga. Rame tadi malam teh. Alhamdulillah rame Pak. Itu mah sedikit. Tapi rame, Itu rame. mah hanya seperempatnya. Ya. Dari saya biasa punya kegiatan di mana orang hadir. Itu mah kan tempatnya sempit. Betul Pak. Ya, itu teh sudah rame. Itu teh sedikit. Rame banget Pak. Oh, biasanya kita di lapang gede. Tadi malam saya kan datangnya terakhir tuh karena di jalan macet, habis ketemu Pak Prabowo dulu. Warganya senang. Alhamdulillah seneng. Bawa lagu apa kemarin? Kemarin bawain lagu Merpati Putih, Kasih Tak Sampai, Ebit GAD, sama lagu Krisya juga ada. Soal kegiatan. Ya betul Pak. Jadi sebelum acara mulai sudah nyanyiin lagu itu. Ya. Ya kan tadi malam lihat kan? Ya, Pak. Kita ketemu siapa? Betul Pak. Ibu-ibu naik ke panggung. Terharu, Sedih Pak. ya kan? Jadi kita susah, ada orang lebih susah. Betul. Yang paling penting adalah dalam hidup ini peringatan ya. Kita jangan sampai ada ibu kayak tadi malam. Ada 2 orang ibu kan? Ya. Anaknya sudah sekolah. Sampai SMK, udah berumah tangga. Artinya, ibu ini bisa membesarkan keempat anaknya. Sampai sekolah SMK, sampai sudah pada kerja, sudah menikah. Tapi anaknya tidak bisa ngurus satu ibu. Jadi hidup itu kadang-kadang aneh. Ibu bisa ngurus 9 anak, tapi anak 9 nggak bisa ngurus satu ibu. Nah itu nggak boleh menimpa diri kita. Nah kemudian yang kedua kan ibu yang satu lagi kan kakinya udah nggak bisa jalan kan. Kelihatan lumpuh ya, mungkin karena sakit. Kemudian dia hanya mendapat makan dari tetangga. Apa sih problem yang ada di situ? Di situ adalah problem, apa problemnya? RT-nya harus cekatan melihat itu. Kemudian nanti ngambil langkahnya apa, sumber-sumber keuangan kita kan banyak, ada bantuan PKH, ada ini. Nah itulah pentingnya pemerintahan yang paling bawah itu bisa memonitor apa yang dibutuhkan oleh warganya dan mengambil tindakan. Karena bagi saya kalau ada rakyat misalnya sampai makannya harus dikasih oleh tetangga-tetangganya, itu bukti dari negara yang lumpuh. Karena apa? Karena di Undang-Undang Dasar itu jelas fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Kita harapan ke depan tuh negara tuh mengintervensi. Walaupun kita sebagai warga jangan mau juga dikasih makan negara. Itu kan harus berusaha gitu. Walaupun banyak juga kayak saya makan duit negara loh, digaji tiap bulan oleh DPR kan makan duit negara. Tetapi kan ada jasa yang kita lakukan. Nah, warga juga jangan berharap untuk terus mendapat bantuan, tetapi negara harus memberikan bantuan. Jadi unsurnya jadi memaksa. Negara ingin membantu, rakyat nggak mau dibantu, kan keren. Karena merasa saya mampu sendiri, nggak mau dibantu. Nah kita pengen dong seperti itu, bukan terbalik. Negara nggak mau membantu, rakyatnya pengen dibantu. Wah, ribut. Hari ini, karena di negara-negara maju pun, kalau rakyatnya yang semuanya dijamin oleh negara, rata-rata juga tidak kreatif warganya. Ekonominya tidak mengalami pertumbuhan karena semuanya diambil oleh negara. Dia kebanyakan malas, banyak yang jadi pemabuk. Tetapi negaranya tetap memberikan, itu bagus negaranya, tapi rakyatnya tidak bagus gitu loh. Nah kita ke depan itu lagi berpikir bahwa orang-orang yang lansia itu udah deh jamin sama negara nih. Jangan sampai ada orang 70 tahun masih narik beca, nyari beras seliter 2 liter. Gak boleh lagi begitu. Masa negara nggak bisa ngasih makan orang yang 70 tahun? Nah itu yang kita inginkan. Nah, tetapi yang muda-muda suruh berusaha sendiri, suruh cari rezeki sendiri. Jangan nunggu bantuan. Karena apa? Karena dia dengan punya istri, berarti
dia harus punya berani mengambil resiko untuk membiayai istrinya. Dia punya anak, berarti dia sudah mengambil resiko untuk mampu membiayai anaknya. Tugas negara apa? Menjaga kehamilannya, menjaga kelahirannya, mensupport kebutuhan gizi dan proteinnya. Jangan sampai ada anak Indonesia yang stunting. Makanya saya marah ngomong stunting. Kenapa saya marah ngomong stunting? Stuntingnya nggak selesai-selesai, uang untuk penanganan stunting dipakai rapat di hotel, dipakai makan-makan di hotel, yang menikmati para pejabat. Kan the eling. Harusnya uang itu lebih baik distribusikan aja, dihitung berapa jumlah stunting, kebutuhannya dipenuhi. Suruh dia ngambil ke toko sendiri, ke apotek sendiri, kasih memo, kasih itu nota seperti itu. Walaupun itu agak terbentur sama anggaran. Kan dulu saya ketika jadi bupati pernah tuh punya kebijakan itu. Seorang kepala dokter di puskesmas boleh mengeluarkan resep untuk menangani orang yang kurang gizi, mengambil makanan dan obat-obatan di apotek sendiri. Tetapi waktu itu terkendala oleh apa? Mekanisme yang susah, kan? Tetapi lihat peristiwa, tiba-tiba ada orang naik ke panggung, terus kemudian dia menceritakan masalah hidupnya, orang tersentuh dan menangis. Akhirnya orang beramai-ramai nyawer, kan baru aja di kegiatan saya kan? Ya, betul. Dan itu sudah berlangsung 20 tahun, Pak. Cuman baru ramainya sekarang setelah saya relatif dikenal di medsos. Dulu kan saya tidak dikenal di medsos. Saya lakukan. Makanya kan saya bingung ketika si Bu yang tadi malam kan ngomong, saya teh pernah ketemu sama Bapak dibantu. Saya mengespoho ting di mana? Betul ya, ada. Nah, nanti biasakan kan, tapi saya yakin lah Kang Ado itu sudah paham itu, bahwa apa yang rezeki Kang Ado dapat, kalau 1 juta 100.000 kasihin sama orang yang aman. Betul. Kalau 2 juta 200.000 kasihin, ya kan? Betul. 300 juta 300.000, 3 juta kali 300.000, dapat 10 juta 1 juta udah kasihin sama orang lain membutuhkan. Betul. Dan ngasihnya dengan hati. Dan pilihlah orang yang berdasarkan hati kita. Agar apa? Agar pemberian kita ini tepat, agar bermanfaat. Tapi kalau memberinya nggak tepat, kan bisa dipakai mabok, ya. Dikasih duit sama Ado beli rokok, bukannya beli telur buat anak. Yang sebulan dulu dapat berapa? Kalau sebulan dulu, zaman dulu sebelum kena saya, ya ada sekitar, kalau digabungin semua 1.200.000, kadang 800. Jadi sebulan teh 700, 1.200.000, 800, 750. itu udah bersih, Pak. Udah bersih, sisa makan, Sisa makan, sisa jajan, sisa beli rokok. Kalau sebelum makan beli rokok, Mang Ado dapat berapa sehari? Sehari kalau hari biasa kadang 65. Kalau hari Minggu kan suka ada yang di luar kota tuh, Pak, datang. Jadi alhamdulillah suka ada rezeki lebih, kadang dapat 120. Itu pun sampai malam, Pak. Sampai malam. Ya sebulan 1,5 juta lah rata. Ya, Segitu ya. ya. Sekarang Alhamdulillah sekarang. juta terus kan? Iya, alhamdulillah. Oh, juta, ya kan? Kita kenal baru berapa hari? 2 minggu juga belum, Pak. 2 minggu udah belum. Udah juta lah ya? Iya, Pak. Ya kan? Nah, itu uangnya dikemanain? Saya nanya manajemennya. Kemarin uangnya ke anak Yang sekolah SMP. ya, Terus ke anak yang pertama, Pak, buat yang udah nikah. ya buat cucu juga. Oh, dibagi buat cucu. Ya, tua. Jadi ini sudah punya cucu. Udah, Pak. Muskolot ya Bang Adotenya semoga incu. Juga ke mertua juga, terus ke kakak ipar juga. Terus rencananya kalau ada uang sisanya atau lebih gitu, Pak, rezeki lagi saya mau nengok ayah, Pak, yang di Dago. Oh. Ayah yang asli, Ya, ayah kandung. yang sakit itu. Ya, rencananya, Pak. Hmm. Insya Allah istri dan anak juga mau ikut yang karena dari dulu semenjak saya nikah sama yang tua atau yang muda juga, ayah kandung belum sempat lihat cucu-cucunya juga. Ayah siapa? Ayah Mang Ado. Ya, Can pernah lihat cucunya? belum. Ya, 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali saya sering ke sana.
Hmm. Jadi belum pernah. Jadi sekarang bapaknya Mang Ado tinggalnya di mana? Di situ lama Pak. Di situ Bandung. Bandung Pak. Terus tinggalnya sama siapa? Tinggalnya sama Mama Tiri. Oh, dia punya istri lagi. Iya. Terus kebutuhan kesehariannya dari mana? Kadang Mama yang kerja. Kerja apa Mama Tiri mamanya? jualan Pak. Jualan apa? Kadang ngemoceng Pak. Ngemoceng di jalan. Jangan atuh. Artinya jangan ngemoceng di jalan. Bisa nggak dia jualan apa? Dikasih modal sama Mang Ado. Modal GoPay juga cukup, orang bisa jalan. Iya. Ini harusnya ini nawarin untuk jualan gorengan gitu Pak. Jualan gorengan apa kira-kira? Ya, kayak combro, bala-bala. Dijualnya di mana? Di perapatan Pak. Bisa laku itu kira-kira? Insya Allah Pak. Ya suruh jualan itu aja, kasih modal 500.000 cukup itu. Saya mempelajari ya orang yang di perempatan itu. Emang cari duit gampang ya, gitu kan? Tapi kan itu nggak bermakna. Apa karena nggak ada unsur kerja kerasnya. Dan uangnya juga nggak pernah tuh ada yang kaya dari situ. Uangnya hilang-hilang terus kan, habis. Ya Pak. Gitu. Itu Habis. tapi nggak lama Pak, waktu itu cuman ada 2 hari sama saya dikasih solusi gitu mah, kalau ini mah kerja apa jangan ngeceng gitu. Ya insya Allah senang Mama mau cari orang yang membutuhkan untuk jadi pembantu katanya gitu. Emang umur berapa? Mama umur 60 60. Masih bisa nyuci, masih nyetrika bisa. bisa. Tapi kan harus di Bandung, tidak bisa di tempat lain kan? Karena harus ninggalin si bapak kan? Nanti jadwal dengan saya terus nih. Kayak minggu depan nih. Minggu depan kan hari Senin kita di Hambalang. Ya kan? Di lapang Garuda Yasa. Ya kan? Hambalang. Temannya Pak Prabowo kan? Di situ. Hari Selasanya kita di Indramayu. Rebonya ini masih tentatif. Rebonya di Cirebon. Ya kan, Kemis libur. Jumatnya ini tentatif karena para pengisinya lagi pada isi acara. Sabtunya di Tegalega. Artinya kan full. Kalau full gini berarti kan tinggalnya di sini. Betul. Ya kan? Tinggalnya di sini. Nanti minggu depannya pasti jalan lagi kan, full tiap hari. Nah, sekarang mau pilih ngontrak di sini mau dipilih Bandung. Kalau baiknya seperti itu lebih baik di sini Pak. Iya, ngontrak di sini. Harapan saya, Mang Ado sudah punya uang yang cukup. Hasil ngumpulin. Nah, setelah itu harus sudah bisa mandiri.